Pemirsa, penyelidikan kasus kematian ADP dihentikan atau menguap? Ya, kasus kematian Arya Daru Pangayunan dihentikan. Alasannya, belum ditemukan adanya tindak pidana. Tentu hal ini menjadi kesimpulan yang tak serta-merta diterima oleh pihak keluarga. Bahkan keluarga menilai janji usut tuntas seolah hanyalah lip service semata. Untuk membahas lebih dalam, pemirsa, telah hadir di studio penasihat hukum keluarga Arya Daru Pangayunan, Nikolai Aprilindo. Assalamualaikum, selamat siang, Bung Nikolai. Waalaikumsalam, selamat siang, sehat walafiat. Sehat, alhamdulillah. Ini ada kopi, kita bisa sambil ngopi, ngobrol ya, Bang Nik. Karena begini, ingin sekali membahas ini dengan detail bersama Bang Nik. Kenapa akhirnya SP2 Lidik itu dikeluarkan? Padahal beberapa bukti disampaikan, akan tetapi ternyata dianggap entah belum atau tidak ada pidana di dalam informasi tersebut. Ini seperti apa lengkapnya, Bung Nik? Jadi saya perlu sampaikan dulu bahwa negara kita ini katanya negara hukum. Katanya ya, katanya negara hukum berdasarkan Pancasila. Katanya ini. Di mana di Pancasila itu ada dua keadilan yang didistribusikan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Betul. Dua keadilan itu dalam sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. Ini harus digarisbawahi, beradab. Yang kedua, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi ini semua saya lihat frasa negara hukum berdasarkan Pancasila ini seolah-olah sudah tereliminir. Sudah nyaris terkubur. Kenapa saya sampaikan begitu? Karena saat ini perilaku-perilaku dari oknum-oknum aparat penegak hukum itu seakan-akan sudah tidak berdasarkan apa yang disebut dengan dasar negara atau ideologi negara Pancasila. Sehingga segala sesuatu menyangkut masalah hukum yang dihadapi masyarakat hampir banyak itu tidak terselesaikan dengan baik. Bahkan kasusnya menguap maupun dihentikan. Berarti kasus ADP, kalau Bang Nik sampaikan menguap. Termasuk kasus ADP. Kalau saya mengatakan dihentikan ini hanya formalitas sebagai frasa untuk administratif. Tetapi faktanya adalah menguap. Kenapa saya katakan menguap? Karena segala fakta dan bukti yang sudah ada tidak pernah diungkap secara nyata, secara faktual, dan secara terang benderang. Artinya bukti-bukti itu dibiarkan begitu saja sampai menguap. Hingga kasus ini menguap dan dinyatakan dihentikan. Saya kira itu. Berarti bukti yang sudah diterima termasuk sidik jari dan lain sebagainya itu tidak didalami dengan detail. Betul sekali. Jadi bukan saja tidak didalami secara detail, tetapi dikesampingkan atau dinafikan, dikesampingkan dan tidak diperiksa sedetail mungkin. Nah, ini yang menjadi permasalahan kita. Tapi Bang Nik, apakah sudah dijelaskan secara eksplisit penyebab kematian ADP? Artinya hingga ini disimpulkan tidak ada pidana di sini. Iya, jadi pada tanggal 7 Januari yang lalu, istri almarhum Meta Ayu Puspitantri menerima surat yang dikirimkan oleh Polda Metro Jaya tertanggal 6 Januari. Dalam surat itu bernomor B/63 /1 Rom /Res.1.24 /2026 /Ditreskrim klasifikasi biasa lampiran tidak ada, hal pemberitahuan penghentian penyelidikan. Nah, di dalam surat tersebut, rujukan yang dipakai oleh pihak kepolisian, dalam hal ini penyelidik Polda Metro Jaya, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI. Kemudian laporan polisi nomor LP-A-47-7 Rom /SPKT Unit Reskrim Polsek Metro Menteng
terus kemudian garing Polres Metro Jakarta Pusat, garing Polda Metro Jaya, tanggal 8 Juli tahun 2025. Ya. Kemudian rujukan lain yang dipakai adalah surat perintah penyelidikan nomor SP titik lidik titik garing 3997 garing 7 rum garing res titik 1 titik 24 garing 2025 garing Ditreskrim tanggal 9 Juli 2025. Oke. Kemudian rujukan lainnya adalah surat perintah penghentian penyelidikan nomor SPPP garing 310 garing 11 Rom garing 2025 garing Ditreskrim tanggal 12 Desember 2025. Dan terakhir surat rujukannya adalah surat ketetapan tentang penetapan penghentian penyelidikan nomor S titik tab titik 310 garing 11 Rom garing 12 Rom maksud saya garing 12 Rom garing 2025 Ditreskrim tanggal 12 Desember 2025. Nah, ada di sini adalah surat perintah penghentian dan surat ketetapan tentang penetapan penghentian penyelidikan. Di poin kedua dinyatakan bahwa sehubungan dengan rujukan di atas diberitahukan kepada saudari bahwa penyelidikan penemuan mayat seorang laki-laki bernama Arya Daru Pangayunan yang terjadi di Guest House Gondia, kamar 105, Jalan Gondang Dia Kecil nomor 22, Kelurahan Gondang Dia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2025, yang dilaporkan oleh Dimas Heni Trinugroho telah dihentikan penyelidikannya dengan alasan belum ditemukan adanya peristiwa pidana. Nah, ini kita garis bawahi. Belum ditemukan adanya peristiwa pidana. Belum ditemukan adanya peristiwa pidana. Bukan tidak ditemukan peristiwa pidana. Bukan. Kalau dalam bahasa Indonesia kita lihat dari KBBI ya, perbedaan kata tidak dengan kata belum itu sangat-sangat signifikan. Ya, ya. Misalnya, Mas saya tanya, sudah makan belum? Mas jawab belum makan. Belum makan. Atau, emang belum makan sih. Belum makan. Atau makan tidak? Tidak makan. Tidak makan. Karena kan beda. sudah makan. Ya, ya. Tidak makan kan sangat beda. Berbeda. Sangat berbeda. Karena Bang Nik, maaf saya potong. Ada yang disampaikan petugas kepolisian kita juga bagaimana petugas kepolisian menyatakan tentang tidak ditemukan unsur pidana ya. Nah, ini kalau setelah diungkapkan tersebut artinya Bang Nik menilai ada multitafsir dengan surat yang dikirimkan tersebut. Iya. Bukan multitafsir lagi, kesengajaan untuk menyesatkan informasi. Kesengajaan? Kesengajaan bagi saya. Kesengajaan untuk menyesatkan informasi antara kata belum dan kata tidak. Statement dari Kasubdit Penmas Polda Metro Jaya, di situ nyata-nyata dia sebut bahwa tidak ditemukannya unsur pidana. Demikian juga dengan statement dari Kabid Humas Polda Metro Jaya. Tidak ditemukannya unsur pidana. Nah, ini kan baru SP2 lidik. SP2 lidik, ya. Ya kan? SP2 lidik. Kalau SP2 lidik itu masih dalam tahap penyelidikan. Sehingga dikeluarkan SP2 lidik. Nah, syarat untuk menghentikan penyelidikan atau penyidikan itu dalam syarat dihentikan penyidikan yang diterbitkan SP3 biasanya dalam penyidikan. Itu biasanya gelar perkara dulu, kemudian diperiksa semuanya, baru dinyatakan ada atau tidak unsur pidana. Nah, ketika tidak ditemukan unsur pidana, disitulah SP3 dikeluarkan. Ini kan masih dalam tahap penyelidikan. Berarti kalau ada bukti baru yang dianggap lebih kuat lagi, itu bisa naik lagi ke penyelidikan lagi? Seharusnya, karena kalau kami lihat ya, beberapa bukti selalu dinarasikan oleh pihak penyelidik atau pihak Polda Metro Jaya, bila ditemukan bukti baru, kasus ini akan dilanjutkan. Ya, ya. Peristiwa ini akan dilanjutkan penyelidikan. Selalu dikatakan bila ditemukan bukti baru atau mendapat bukti baru, atau keluarga menyerahkan bukti baru.
Sekarang tugas mencari bukti siapa? Kan kepolisian, ada penyelidik, ada penyidik. Ada reserse, ada intel, ada analis di reskrim. Itu tugas mereka mencari bukti baru. Nah, bukti-bukti yang sudah ada pun sampai saat ini tidak diperdalam seperti tadi Mas Yudi katakan. Belum diperdalam atau tidak diperdalam, bahkan seperti saya sampaikan tadi menguap. Bagaimana bukti baru, apanya lagi yang mau dicari? Bukti yang ada pun misalnya seperti sidik jari yang ditemukan 4 sidik jari. Ya kan? Kemudian hasil forensik, luka-luka lebam, luka kekerasan akibat benda tumpul, luka sayat, baik itu di wajah, di leher, di lengan, di dada, itu pun tidak ditindaklanjuti. Padahal itu berdasarkan hasil otopsi dokter forensik RSCM. Itu tidak didalami. Dan kemudian juga masalah check-in 24 kali itu. Yang setelah kita ketahui belakangan adalah 35 kali check-innya. 25 kali dipesan oleh wanita berinisial V dan 10 kali dipesan oleh almarhum ADP. Hotel tersebut yang berada di daerah Cikini juga. Kita kan perdalam tentang bukti itu Bang Nik, tapi sebelum ke sana Bang Nik, apakah artinya ada kelemahan, katakanlah begitu, untuk mengungkap bukti yang ada sehingga ini tidak menemukan adanya pidana di sana, artinya ada kelemahan untuk mengungkap hal tersebut, atau disengaja? Kalau saya melihat bukan kelemahan ya. Kalau kelemahan saya lihat polisi-polisi sekarang ini pinter-pinter kok. Alat-alat pun canggih. Kelemahan apa? Saya belum menemukan ada kelemahan situ. Tapi kalau ada kesengajaan, iya. Sengajaan? Kesengajaan. Jadi ada unsur kesengajaan untuk kasus ini tidak ditindaklanjuti. Saya mendengar Bang Nip pernah bilang lip service ya bahasanya. Betul, betul. Kenapa sampai ada kata-kata itu? Saya sampaikan lip service itu ketika dari pihak Polda waktu kami habis audiens tanggal 26 November 2025 yang lalu. Pihak Polda dalam hal ini Kabid Humasnya selalu menyatakan kami akan bertemu keluarga inti. Akan berbicara dengan keluarga inti. Karena ini menyangkut aib, masalah check-in itu ya, menyangkut aib. Masa orang sudah meninggal, aibnya mau kita buka. Nah kami akan bertemu keluarga inti. Selalu itu disampaikan keluarga inti, tapi sampai detik ini, sampai kasus ini dihentikan pun tidak pernah bertemu keluarga inti. Itu pertama. Yang kedua dikatakan bahwa dijanjikan kepada kami ketika audiens, setelah kami datang audiens, kami mendengar pemaparan itu, bukti-bukti akan diberikan ke kami. Bukti-bukti tertulis loh ini, dari bukti-bukti penyelidikan itu. Tapi sampai detik ini pun tidak pernah diberikan kepada kami. Yang ketiga dikatakan, kalau ada bukti baru, keluarga ada bukti baru, serahkan kepada kami akan menindaklanjuti. Sampai detik ini pun tidak pernah ditindaklanjuti. Padahal bukti-bukti sudah seabrek-abrek. Sudah begitu banyak disampaikan. Kemudian juga yang tidak konsisten adalah bahwa kami akan memfasilitasi menuju TKP. Dari keluarga maupun penasihat hukumnya. Kos Gandia. Kos tempat kejadian perkara. Kos Gondia itu kan, kamar 105. Sampai detik ini pun tidak pernah dilakukan. Berarti jika polisi punya kesimpulan sendiri atas hasil penyelidikan mereka dengan bukti-bukti tersebut dan mereka meyakini bahwa sebenarnya mereka punya dasar untuk menetapkan ini tidak ada tindak pidana, Bang Nik dan keluarga ADP bisa mematahkan hal itu? Sangat bisa kami patahkan. Dasar itu banyak loh ada tindak pidana. Masalah itu kematian almarhum dengan lakban itu. Lakbannya siapa yang melilit, siapa yang membungkus, siapa yang melilit. Kemudian sidik jari teristimewa itu. Sidik jari ada 4 sidik jari di lakban itu. Berarti kan ada pihak lain. Ya kan tidak mungkin sidik jari 4 itu milik ADP semua kan. Dinyatakan 1 teridentifikasi milik ADP, 3 lagi rusak. Kami tanyakan rusak kenapa? Karena faktor cuaca. Masa kan di dalam ruangan tertutup ber-AC dalam kamar
itu bisa terkena faktor cuaca. Kecuali almarhum meninggalnya itu di luar ruangan, entah di kebun, entah di mana, di hutan atau di mana, itu bisa faktor cuaca. Ya kan, ini dalam kamar. Faktor cuaca yang bagaimana? Ini kan sangat tidak masuk di logika hukum secara akal sehat dulu. Termasuk Jadi ketika kemarin diungkapkan bukti-bukti disampaikan polisi juga dan dalam konferensi pers besar juga tidak memuaskan pihak keluarga. sangat tidak memuaskan. Gini loh Mas Yudi. Masyarakat Indonesia ini kan sudah pintar-pintar. Tidak lagi bodoh. Kita semua sudah punya gadget. Ya kan? Kita bisa membrowsing segalanya. Ya kan? Nah, bahkan masyarakat Indonesia dalam medsos pun mereka tuh sering berbunyi, bahkan mereka tuh udah seperti detektif swasta yang mempunyai keahlian-keahlian untuk menyelidiki juga. Bahkan ada tampilan-tampilan mereka sampaikan di medsos itu tentang kejadian CCTV, tentang adanya pergerakan dan sebagainya. Itu pinter-pinter loh masyarakat itu. Jadi jangan dianggap istilahnya Rocky Gerung itu jangan dianggap dungu. Nah, sekarang yang pertanyaan kami yang dungu itu siapa? Bukan masyarakat yang dungu untuk bisa dibodoh-bodohin. Masyarakat udah pinter. Jangan lagi dibodoh-bodohin dengan statement-statement yang menyesatkan gitu loh. Bagi kami, ini kasihan keluarga korban. Ya kan? Faktanya bahwa orang sudah meninggal. Ya kan? Terjadi kematian di situ. Faktanya lagi bahwa banyak ditemukan kejanggalan dalam kematian itu. Faktanya lagi bahwa penyelidikan pun tidak tuntas. Ini kan menjadi tanda tanya besar bagi masyarakat. Bahkan ketika masyarakat mengetahui bahwa kasus ini dihentikan, kalau kita lihat di medsos itu banyak komentar ketidakpercayaan terhadap kinerja kepolisian dalam ini Polda Metro Jaya terhadap pengungkapan kasus ini. Baik. Jangankan kasus ini, kasus yang mahasiswa yang mati tenggelam di UI, di danau itu. Sampai sekarang juga masih belum terungkap. Nah, fakta yang lebih penting lagi masalah handphone dari Arya Daru. Dikatakan sampai sekarang belum ditemukan. Laptop belum dibuka ke publik atau ke keluarga apa isi sebenarnya.